Pace bene, masih di mea culpa. Ada yang meminta saya membuat video menanggapi pakaian liturgi yang dipakai oleh pendeta Gilbert Lumoindong. Dalam satu prosesi pernikahan dalam gereja yang dipimpin oleh beliau. Oke, dikatakan bahwa pakaian itu serupa dengan pakaian liturgi dalam gereja Katolik. Dan saya mencoba melihat, ya, tampak seperti kasula dan stola yang biasa dipakai dalam gereja Katolik. Spontan saya berpikir itu sesuatu yang positif. In any point of views, dalam sudut pandang manapun, itu positif. Yang pertama, orang semakin bertanya-tanya, itu pakaian apa? Satu endorsement yang membuat orang tertarik untuk melihat, untuk bertanya tentang pakaian yang dipakai oleh pendeta Gilbert Lumoindong. Andai saja ini pertama kalinya Bapak Pendeta memakai itu, maka orang akan bertanya, menarik sekali, atau boleh saja orang merasa lucu, seperti pakaian penyanyi etnik misalnya, karena ada begitu seperti jubah, seperti gaun. Tetapi orang akan mulai bertanya, what is that? Apa itu? Lalu orang mulai penasaran dengan pakaian itu dan mulai bertanya dan mencari tahu. Dan kita akan dengan bangga berkata, itu pakaian yang serupa atau bahkan ya sama dengan pakaian pastor kami di gereja Katolik. Dengan kasula, dengan stola, meskipun urutannya bukan demikian ya. Ada alba, sebelumnya ada amik, lalu alba, lalu stola yang menggantung di leher, lalu ditutup dengan kasula sebagai pakaian paling luar. Yang kedua, bisa dipertanyakan memang apa tujuan dari Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong memakai kasula dan stola. Bahwa tampil menarik secara estetis unggul, boleh jadi. Tetapi apakah ada ditonjolkan nilai teologis di sana? Bisa juga didalami kemudian. Tetapi di luar bahwa ada tujuan personal di sana, sekali lagi kita melihat ada keinginan untuk sama. Dan itu satu yang positif. Keinginan untuk seperti yang ada dalam gereja Katolik. Dan harus dikatakan bahwa toh ada saja gereja Protestan, bukan di Indonesia, yang memakai kasula juga. Lutheran masih memakai, lengkap dengan misdinar, dengan salib, dengan lilin, dengan ikon-ikon di beberapa tempat juga masih ada. Tetapi untuk kita di sini bukan sesuatu yang biasa. Maka kalau ada berkata bahwa pakaian itu hanya milik Katolik, tidak juga. Tetapi di Indonesia, khas Katolik, boleh jadi bisa dikatakan begitu. Nah, apakah itu sama? Bisa ditanyakan kepada Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Jangan-jangan bukan kasula, bukan juga stola namanya. Kita tahu dalam gereja Katolik, pakaian itu adalah bersifat tradisional dalam perjalanan waktu, dalam perbauran dengan kebudayaan Romawi, di mana pakaian-pakaian itu yang awalnya dipakai dalam budaya Romawi, akhirnya dibawa, diglorifikasi, dipurifikasi menjadi bagian dari ritus keagamaan gereja. Nah, apakah kasula dan stola juga namanya bagi Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong? Bisa ditanya kemudian. Nah, yang menarik adalah saya melihat bahwa yang dipakai adalah kasula, itulah yang melambai-lambai itu. Dan ada stola yang menggantung di leher, semacam selendang atau selempang. Dan sebenarnya sebagai basic, tadi saya sudah katakan, ada alba di bagian yang paling mendasar. Pakaian putih, panjang. Lalu kemudian disusul ada stola di bagian leher, dilingkarkan, menggantung di leher, dan kemudian ditutup semua dengan kasula. Pakaian imam biasa. Nah, bagaimana sikap orang Katolik melihat situasi ini? Saya pikir kita harus dengan senang hati melihatnya. Satu hal yang positif. Bahwa ada yang merasa ini beresiko, jangan-jangan orang bisa menjadi salah mengerti, ternyata toh itu pastor dan pendeta sama saja. Kalau kita katakan begitu, tentu tidak. Karena cara menjalani
cara memulai proses menjadi pastor dan menjadi pendeta dua hal yang berbeda. Tetapi bahwa sekurang-kurangnya secara superficial tampak di luar mulai ada kesamaan, itu sinyalemen yang positif. Sinyal yang positif, begitulah. Bahwa secara teologis masih ada perbedaan di sana sini, sejak semula sudah ada itu. Siapakah yang duduk di sebelah kanan? Mulai para rasul ribut, dan kita mulai para penerus ajaran gereja, siapa yang di sebelah kanannya? Kita atau kalian? Kami atau kalian? Tetapi yang terutama adalah pakaian kita masih memakai pakaian kekristenan, masih mengikuti Kristus dan menjadikan Kristus sebagai landasan utama. Tetapi jangan dikatakan juga bahwa dengan ini menjadi samalah kita karena sudah sama pakaiannya. It is not as that easy. Tidak segampang itu. Boleh dikatakan bukan hanya pakaian liturgi, kasula dan stola yang kita lihat ini. Ada hal-hal lain yang mulai diadopsi yang sebelumnya ada dalam gereja Katolik, pernah hilang dalam gereja Protestan, dan kemudian diadopsi lagi. Bahkan ada yang tidak benar-benar pernah hilang. Perayaan Natal, pernak-pernik Natal, hari Minggu, bacaan-bacaan, itu semua masih menjadi bagian dari kekristenan yang dirawat dengan baik dalam gereja Katolik. Lalu kemudian ada pakaian-pakaian lain dengan stola yang mulai berwarna-warni, kolar yang di leher yang sangat khas dalam Protestantisme boleh dikatakan, toh juga sebenarnya ada dalam gereja Katolik. Lalu ritus-ritus lain dan perayaan-perayaan lain, Rabu Abu misalnya, Pekan Suci, Jumat Agung mulai ada katanya warna-warna liturgi, warna hijau, masa biasa, akan masuk kita ke masa itu. Warna putih untuk pesta kegembiraan, kesucian, hari raya, Natal, Paskah, oktav Natal, oktav Paskah, masa Natal, masa Paskah. Warna merah, keberanian, martir, darah, Jumat Agung, Minggu Palma, para martir. Warna apa lagi? Warna ungu, lambang pertobatan, masa Prapaskah, masa Advent, masa persiapan. Mulai juga dipakai di dalam gereja-gereja lain, dan sebenarnya pernah dipakai karena sebelumnya tidak ada perpecahan semacam ini, tetapi akhirnya dipakai juga di aliran-aliran lain. Nah, bagaimana tanggapan kita? Ut omnes unum sint, supaya kita semua supaya semuanya kiranya menjadi satu. Sekurang-kurangnya secara superficial, tampak luar menjadi satu. Saya pikir ini tanggapan yang bisa kita katakan. Di artikel yang saya baca ada satu kutipan menarik, Yohanes 17 ayat 21. Kita dipanggil untuk mendoakan persatuan seluruh umat Kristen sebagai wujud dari doa Yesus, ut omnes unum sint. Semoga mereka semua satu. Harapan kita begitu, dan pace bene.